Sobat WK, kembali lagi bertemu dengan saya, Joanita, dalam program wawancara khusus. Nah, berhubung hari ini adalah Hari Pangan Sedunia, hari ini saya menghadirkan seorang narasumber dari Badan Pangan Nasional. Saya menyapa dulu ya. Halo Ibu Rina Syawal. Halo Apa Mbak kabar, Joanita, Ibu? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sobat WK, Ibu Rina Syawal ini adalah Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan dari Badan Pangan Nasional. Betul ya Bu ya? Betul sekali. Ibu, kebetulan banget hari ini adalah Hari Pangan Sedunia Bu. Hari Pangan Nasional juga. Nah, yang kita mau tahu nih Bu, masalah utama dalam ketahanan pangan di Indonesia yang sedang dihadapi ini tuh apa aja sih Bu? Silakan Bu. Baik, jadi yang pertama pasti kita bicara pangan itu adalah hak asasi manusia ya. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang tidak butuh makan. Ya, boleh saja Mbak Joanita tidak beli baju dalam waktu 2-3 bulan, tapi tidak mungkin tidak makan dalam waktu 2-3 bulan. Jadi kita harus menyediakannya. Maka tantangan yang hadapi tentunya adalah dengan seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang membutuhkan jumlah pangan yang lebih besar, kita dituntut untuk bagaimana bisa menyediakan pangan yang cukup ya, secara kuantitas, secara kualitas, bergizi dan aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dalam konteks penyediaan ini memang tidak mudah ya, banyak hal yang masih menjadi tantangan kita. Dari aspek produksi kita masih bicara soal dampak perubahan iklim ya, kemudian adanya konversi lahan pertanian yang semakin kesini makin besar begitu ya. Kemudian pastinya nanti ada masalah hama dan penyakit, itu dari sisi produksi. Dari sisi konsumsi tadi diawali dengan jumlah penduduk, tentu permintaannya lebih banyak, kemudian juga dengan pertambahan penduduk ini menuntut juga adanya jumlah pangan yang lebih besar dan beragam ya, karena gaya hidup yang saat ini mempengaruhi masyarakat Indonesia, terutama pada generasi muda, itu juga menuntut pangan-pangan yang sehat, yang untuk dikonsumsi, dan keberagamannya lebih banyak. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana dari sisi penyediaan dan bagaimana dari sisi konsumsinya. Baik Bu, kalau misalnya bicara tantangan tadi ya Bu, Ibu kan sudah ulas sedikit. Nah, kemudian untuk penyediaan pangannya yang supaya bisa merata ke seluruh wilayah Nusantara, Badan Pangan itu berperannya seperti apa sih Bu? Jadi Badan Pangan itu punya tugas beberapa yang dimandatorikan oleh Perpres 66 tahun 2021 sebagai dasar pembentukan. Dengan tugasnya itu yang pertama adalah menjamin ketersediaan pangannya, kemudian bagaimana menjamin pasokan dan harga yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat, kemudian mendistribusikannya. Nah, kemudian juga bagaimana menangani masalah daerah yang rawan pangan, dan terakhir adalah bagaimana kemudian menjamin masyarakat itu konsumsinya pangannya yang sehat, bergizi seimbang dan aman gitu. Nah, untuk bagaimana menjamin bahwa pangan ini tersedia di sepanjang waktu di setiap wilayah, tentu perlu ada distribusi yang baik ya, logistik yang baik. Selain mendistribusikan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit misalnya, kita juga bagaimana mengoptimalkan potensi pangan yang ada di daerah itu sendiri. Nah, jadi artinya adalah bahwa setiap daerah itu punya potensi pangan yang berbeda-beda ya. Meskipun secara umum pangan pokok kita, pangan strategis mungkin sama di setiap wilayah, tetapi punya keunggulan yang berbeda di setiap daerah. Jadi jika seandainya setiap daerah ini mampu memanfaatkan potensi pangan yang mereka miliki, tentu masalah ketersediaannya juga tidak akan menjadi persoalan lagi ya. Di samping memang beberapa komoditas tertentu tidak akan diproduksi oleh daerah itu, perlu didatangkan. Di sini dalam konteks ini adalah bagaimana kita mengatur jalur distribusi pangan sehingga pangan sampai pada konsumen dengan harga yang terjangkau. Baik, Ibu, tadi saya tuh tertarik dengan statement Ibu yang bilang bahwa kita harus meningkatkan kebutuhan pangan, terutama versi-versi lokal di setiap daerah. Di setiap daerah wilayah tertentu itu kan pasti punya, kayak misalnya di NTT sorghum, gitu ya Bu. Misalnya lagi sagu di wilayah tertentu dan nggak selalu harus beras. Betul. Gitu ya Bu ya. Menurut Ibu, bagaimana perannya dari Badan Pangan Nasional ini untuk supaya bisa menyadarkan masyarakat bahwa makanan pokok kita tuh nggak harus beras gitu loh Bu. Sebenarnya edukasinya tuh harus seperti apa sih yang mungkin bisa Badan Pangan kasih pencerahan untuk kita semuanya?
Ya, Gimana Bu? jadi begini, beberapa hal yang dilakukan. Pertama adalah dari sisi regulasi ya. Jadi bagaimana kemudian pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal itu, Badan Pangan menginisiasi penerbitan Perpres 81 2024. Jadi alhamdulillah sudah ditandatangani per 15 Agustus 2024. Jadi sepertinya itu hadiah kemerdekaan ya, perayaan kemerdekaan Indonesia. Di situ adalah kita sudah menyusun bagaimana kebijakan dan strateginya untuk bisa dijadikan panduan atau acuan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha dan pihak-pihak yang akan berkontribusi di dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Itu dari sisi regulasi. Kami berharap regulasi ini nanti di Perpres bisa diturunkan di provinsi seperti peraturan gubernur, di daerah menjadi di kabupaten menjadi peraturan bupati maupun peraturan wali kota. Dari sisi regulasi itu sudah cukup ya, meskipun mungkin akan ada regulasi lain yang akan memperkuat. Nah, kemudian dari sisi bagaimana kita juga melakukan advokasi kepada pemerintah daerah ya. Jadi pemerintah daerah kita harapkan juga mampu mengenali potensi yang mereka miliki. Jadi kalau tadi dikatakan kalau di Papua punyanya sagu, mestinya itu dikenali dengan baik oleh pemerintah daerah dan diupayakan mengoptimalkan dan menjadikan pangan itu menjadi pangan pokoknya mereka. Ya. Jadi nggak harus nasi gitu ya Bu ya? Ya sebenarnya karena Indonesia itu punya potensi sumber daya pangan yang luar biasa ya. Data menunjukkan ada 77 sumber karbohidrat di Indonesia. Wah, ternyata banyak ya. Bu. Jadi tidak hanya nasi sebenarnya ya, tetapi memang mostly ya masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi nasi. Tapi potensinya sebenarnya banyak. Nah, tinggal bagaimana kita mengangkat kembali potensi ini, meyakinkan masyarakat bahwa kenyang itu nggak harus nasi. Baik. Ya, jadi saya selalu di berbagai forum mengatakan kalau kita punya mindset kenyang harus nasi, bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah makan nasi itu tidak pernah kenyang? Logikanya sederhana saja. Ya, Bu, ya? Iya, jadi misalnya penduduk di negara mana yang tidak makan nasi, berarti mereka nggak pernah kenyang. Iya, Ya, jadi itu hanya perkara mindset dan kebiasaan. Baik. Oleh karena itu kita perlu melakukan kampanye, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwa kita itu makan harus beragam, ya, beragam dari sisi nilai gizinya, bahwa kita tidak boleh makan hanya karbo saja, kita harus ada protein, ada vitamin, mineral, tetapi juga beragam di dalam kelompok gizi itu sendiri. Jadi misalnya tadi karbohidrat itu tidak hanya nasi, bisa digunakan yang lainnya seperti sagu, seperti jagung, ubi kayu, sukun dan banyak lainnya. Ini yang kita terus kampanyekan kepada masyarakat, terutama kepada generasi Z nih yang tidak kenal ya. Bu. Mungkin misalnya seperti papeda di Papua begitu ya. Itu adalah kearifan lokal masyarakat yang dari nenek moyang dulu sudah menciptakan menu, kreasikan resep makanan berbasis pada potensi yang mereka miliki. Ya, jadi kalau di situ muncul sagu, papeda, karena memang di situ punya sagu. Gitu ya. Kalau misalnya di daerah NTT punya jagung bose karena mereka punya jagung bose. Tetapi generasi muda perlu diperkenalkan kembali, diyakinkan kembali bahwa makanan ini sehat, bahwa makanan ini bisa dijadikan sebagai sumber energi yang mendukung kesehatan kita. Baik, Ibu, tadi Ibu udah agak senggol-senggol dikit tentang Gen Z. Ya, Gen Z. Dimana Gen Z tuh pengen tuh makannya tuh praktis. Jadi banyak makan makanan olahan, ya Bu ya. Nah, saking banyaknya makanan olahan, banyak juga akhirnya yang terbuang Bu, yang kadang-kadang tuh mereka nggak habis gitu ya Bu ya. Apakah dengan melihat begitu banyaknya produk makanan dan olahan yang terbuang ini ya Bu ya, menurut Ibu ada solusi nggak sih Bu mencegah sehingga tidak menimbulkan pemborosan pangan, di mana di satu sisi di daerah lain itu kan ada yang ketimpangan ya Bu, yang mereka mohon maaf ya Bu mungkin kekurangan bahan pangan atau kekurangan makanan dan sebagainya. Menurut Ibu gimana? Jadi begini, Badan Pangan sekarang saat ini sedang mengkampanyekan apa yang kami sebut dengan pola konsumsi B2SA. Beragam, bergizi, seimbang dan aman. Di isi piringku, ya. Baik. Kalau dulu dikenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna, saat ini kita sudah memperbarui konsepnya dengan beragam, bergizi, seimbang dan aman. Di beragam, dalam bergizi, seimbang dan aman. Disingkat dengan B2SA. Nah, di dalam konsep makan B2SA, isi piringku dengan B2SA itu ada porsi.
porsi makan, di mana untuk mendapatkan gizi seimbang itu porsinya karbohidrat dalam satu piring itu hanya sepertiganya saja. Nggak Harusnya ya, Bu, ya? nggak satu piring diisi dengan karbo, misalnya nasi begitu ya. Kemudian sepertiganya lagi diisi dengan sayuran. Nah, baik. artinya mengkonsumsi karbo dengan sayuran itu sama porsinya. Yang ada sekarang bukan begitu kan? Iya. Kemudian 1/6-nya protein, 1/6-nya buah. Dengan konsep porsi ini sebenarnya menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi kalau kita sudah makan dengan konsep yang seperti itu, sebenarnya kita tidak akan mengambil berlebih dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kalau kita sudah mengambil sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak berlebih, tentu tidak ada makanan yang terbuang. Itu ya. Jadi kemudian di satu sisi Badan Pangan juga mengkampanyekan stop boros pangan, ya. Itu ya, Jadi Bu, ya. kita ambil secukupnya, ya. Kemudian habiskan. Nah, dalam slogan kami itu ada namanya makan enak, makan sehat, makan B2ASH, habiskan. Jadi jangan menyisakan makanan. Jangan ada sisa ya, Bu, Jangan ya? ada sisa. Kita mengedukasi ya. Iya. Di beberapa negara tuh sudah diterapkan, misalnya di restoran diberlakukan denda jika tidak menghabiskan, ya. Oh, iya, Ya, betul, mungkin Bu. di Indonesia sudah beberapa restoran sudah ada juga gitu. Itu sebenarnya termasuk salah satu cara untuk bagaimana membentuk awareness konsumen agar kemudian mengambil makanan itu secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Gitu, baik Ibu. Ibu keren sekali. Jadi ngingetin kami yang di generasi Z ini untuk ya tadi ya B2SA ya Bu ya. Ya, B2SA. Beragam, Bergizi seimbang, dan aman. aman gitu ya. Jadi isi piringkunya harus kayak gitu. Jadi nggak Iya, harus satu full. piring jangan diisi karbo semua begitu. Karbo Jangan atau- diisi satu piring diisinya setengah nasi, setengahnya mie begitu. Itu namanya makan kenyang, bukan makan sehat. Lauknya bakwan gitu. Lalu bakwan tambah kerupuk. Waduh. Full karbo. Iya, gitu. Baik Ibu, satu lagi Bu, dari efek teknologi pangan yang dengan perubahan natural produk alam, apakah tidak membawa dampak buat kesehatan manusia, Ibu? Jadi Menurut Ibu begini, gimana? memang banyak produk makanan jadi ya, termasuk minuman jadi ini apa namanya kebanyakan itu mengandung apa namanya Pengawet ya, Bu, ya? bukan sama pengawet, jadi kandungan gula yang tinggi, Iya, betul, Bu. kemudian kandungan garam yang tinggi, kemudian kandungan lemak yang tinggi. Nah, sementara generasi Z senangnya itu makanan yang praktis. Iya. Ya, jadi tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam. Nah, sementara kita, kalau menurut aturan kesehatan tubuh kita itu satu hari hanya membutuhkan kita kampanye GGL, gula, garam dan lemak, GGL. Ya, gula itu satu hari sebenarnya idealnya buat tubuh kita tuh hanya 4 sendok makan. Maksimal Satu satu hari ya Bu ya? hari. Jadi kalau Mbak Bukan sudah sekali minum ya Bu? jadi kalau pagi sudah minum Teh manis gitu teh ya. manis gitu ya. Nanti makan nasi ada kandungan gulanya Iya. juga. Kemudian sore minum soft drink itu sudah berlebih. Jadi hanya 4. Kemudian natrium atau garamnya itu hanya 1 sendok teh saja. Ya, satu hari. Bayangkan kalau kita makannya yang keripik-keripik, yang asin-asin, yang makanan jadi itu kandungan garamnya tinggi sekali. Makanya suka hipertensi, marah-marah begitu ya. Akhir bulan marah-marah bukan cuma wajar sekedar ya, Bu, ya? karena dompetnya kosong, tapi juga karena kandungan konsumsi garamnya tinggi. Kemudian lemak itu hanya 5 sendok makan sehari. Makanya itu kan goreng semua. Nah, makanan jadi identiknya itu mengandung banyak gula, garam dan lemak. Minuman jadi. Jadi memang sebaiknya kita kalau misalnya mau mengkonsumsi makanan jadi, minuman jadi, itu baca ada label Kandungan informasi gizinya kandungan ya, Bu, ya. gizi. Baik. Kadang kita lupa, misalnya 1 bungkus keripik singkong yang kita makan, sebenarnya kita sudah mengkonsumsi sekian kilokalori. Iya, Padahal betul. dalam satu hari kita hanya secara umum rata-rata kita hanya butuh 2.100 kilokalori. Kalau Mbak Joanita sudah mengkonsumsi 1 bungkus keripik dengan 300 kilokalori, berarti kan tersisanya hanya Sedikit 1.800 ya, Bu. kilokalori. Dibagi dengan sarapan, makan siang, makan malam, snack pagi, snack sore. Nah, seperti itu. Jadi memang kita sebenarnya juga sudah mengajak produsen pangan jadi, minuman jadi untuk kemudian mempertimbangkan kandungan gula, garam dan lemak yang tinggi ini untuk bisa lebih dikontrol agar kemudian konsumen juga mendapatkan pangan yang sehat.
Oke, Ibu, ini pesan untuk semua para Gen-Z ya, dengar Ibu kita ini loh. Jadi lihat apa namanya kandungan gizinya, informasi baca nilai dulu. gizi. Kalau misalnya kadang kan kalau misalnya kerjaan lagi banyak tuh kan pengennya ngemil ya, Bu, ngemil dan yang gitu. asin-asin Atau yang Mbak Juanita lagi nonton drakor gitu ya. iya. Nggak sadar tuh satu kaleng soft drink gitu ya. Kemudian satu Iya, Bu, bener. bungkus Es keripik. kopi itu udah pasti ya, Bu, ya. Iya gitu. Nah, itu ya makanannya seperti itu. Dan kemudian generasi Z juga cenderung tidak mengkonsumsi sayur dan buah. Iya, itu ya, Bu. Ya, jadi data menunjukkan 95% Gen Z itu remaja tidak konsumsi sayur dan buah. Nah, ini juga merupakan permasalahan juga, nanti pada akhirnya kita akan bermasalah pada asupan gizi kita, ya. Keseimbangan gizinya tidak terjadi karena Gen Z dengan praktis sekarang itu cenderung makanannya tinggi lemak, tinggi protein dan karbo. Iya ya, Bu, ya, benar ya, Bu, ya, terlalu banyak karbo dan ya coba kalau Mbak makan ya misalnya fried chicken ya, apapun brandnya, kita ini ya mulai dari yang biasa yang dorongan gitu, dorongan sampai fried chicken yang ini gitu. Pilihan menunya apa? Nggak terlalu banyak. Ayam goreng. Nggak ada sayur pasti ya, Bu, tidak ya? ada sayurnya. Betul. Ya, jadi kan lebih banyak. Jadi protein memang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah berlebih, ya, melebihi dari kebutuhan tubuh kita, melebihi dari aktivitas fisik kita, itu juga nanti akan bermasalah. Karena masalah gizi itu tidak hanya kurang gizi, kelebihan gizi pun juga masalah. Gitu. Baik, berarti itu kan jadi tantangan dari Badan Pangan Nasional juga ya, Bu, ya? Ada nggak sih, Bu, kayak edukasinya supaya kami semua nih, Bu, pekerja-pekerja ini terutama ya, Bu, ya, dan juga penonton drakor yang setia yang tiap hari temennya keripik gitu, Bu, sama es kopi. Itu ada nggak sih, Bu, solusi dari Badan Pangan, misalnya edukasi atau mungkin bikin satu kegiatan apa yang memperkenalkan sayur buah untuk kami konsumsi, untuk dikonsumsi banyak orang? Ada nggak, Bu, program ada itu? Jadi begini, salah satu tugas dari tempat kami adalah mempromosikan pola konsumsi yang sehat kepada masyarakat. Jadi pola konsumsi yang kami promosikan itu adalah B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Yang tadi saya katakan isi piringku B2SA, ya. Jadi setiap makan itu memang nilai gizinya harus terpenuhi. Jadi tidak boleh makan saya pagi ini makan nasi sama telur saja, ya, nggak begitu. Sebenarnya setiap kali kita makan itu kandungan gizinya harus seimbang. Jadi ada karbo, ada protein, ada vitamin mineral, ya, itu sayur dan buah. Itu selalu kami kampanyekan. Kepada anak-anak generasi muda, kita punya program yang namanya B2SA Goes to School, B2SA Goes to Campus. Jadi kami memperkenalkan konsep makan yang sehat ini kepada masyarakat di seluruh Indonesia, ya, meskipun belum kepada semua sekolah gitu, tapi sudah kita lakukan. Nah, kepada secara umum kami juga melalui media sosial itu sudah punya ada akunnya, nanti Mbak follow ya. Itu IG-nya Gen B2SA. Di situ kami memberikan informasi tentang seperti apa sih pangan yang sehat, apa manfaatnya mengkonsumsi sayur dan buah dan segala macam. Untuk kemudian secara kampanye pun di berbagai event kami selalu mengajak masyarakat generasi muda mengkonsumsi sayur dan buah. Jadi misalnya ada event besar, ya, kami itu membagikan pisang sampai 10.000 buah pisang. Ya, jadi untuk mengajak masyarakat meningkatkan konsumsi buah, ya, dicontohkan dengan pisang karena pisang itu ketersediaannya sepanjang waktu, harga terjangkau dan gampang dicari juga ya, Bu, mudah ya? dicari gitu ya. Itu contoh saja. Kami juga mengkampanyekan minum jus karena anak muda sukanya tidak yang gampang, nggak mau kupas-kupas mangga, nggak mau kupas-kupas buah-buah yang harus dipotong. Jadi kalau udah di jus glek-glek habis gitu. Jadi itu kita lakukan kampanye gerakan seperti itu di seluruh Indonesia melalui mitra kita di provinsi maupun di kabupaten kota. Dan kita juga bekerja sama dengan ibu-ibu PKK nih, ya, untuk bagaimana mengedukasi para ibu-ibu untuk paham tentang pangan yang sehat. Karena di Indonesia ini kan yang menyediakan pangan di rumah tangga itu ibu-ibu. Jadi kalau ibunya dicerdaskan, pengetahuannya baik tentang pangan yang sehat, dia akan menyediakan pangan yang sehat untuk keluarganya. Nah, kami punya kegiatan saat ini sudah 175 lokasi di Indonesia, 175 desa, itu kami sebut dengan rumah pangan B2SA. Ya, jadi rumah pangan B2SA itu adalah kegiatan yang dikelola oleh PKK. Mereka diajarkan bagaimana cara menyusun menu yang sehat berdasarkan potensi pangan yang mereka punya. Ya, jadi kalau di situ misalnya ikan, maka sumber proteinnya disusun menunya berdasarkan menu
protein ikan gitu ya misalnya. Setelah mereka menyusun menu yang sehat, seperti apa sih setiap kali masak itu harus tersedia. Tadi saya katakan karbonya, tersedia sayurnya, proteinnya, buahnya. Kemudian mereka memasak. Setelah mereka memasak, mereka membagikannya kepada anak stunting, gizi buruk, ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi selain dari mengedukasi mereka juga ada intervensi. Nah, ini diberikan berkali-kali ya, selama setahun itu bisa sampai 60 kali supaya menjadi pembiasaan. Ya, kalau sudah jadi pembiasaan itu menjadi pola konsumsi sehari-hari. Iya, jadi akhirnya dalam mindset mereka ya makanan mereka adalah ya itu gitu ya Bu ya. Bukan lagi yang tadi gitu ya. Gitu. Jadi makan yang sehat tuh ada di sekitar mereka. Manfaatkan potensi yang ada gitu. Jadi Badan Pangan ini sudah sampai ke lini bawah ya Bu ya, sampai ke ibu-ibu PKK ibu-ibu PKK ya Bu turunnya ya Bu ya. Betul. Baik, Ibu, ini kan akan segera dimulai makan bergizi gratis gitu ya Bu ya. Perannya dari Badan Pangan, karena kalau kami lihat ini programnya bagus banget. Karena apa? Satu, meningkatkan gizi seimbang untuk anak-anak sekolah terutama. Terus yang kedua, yaitu ya Bu ya, meminimalisir sirna stunting ya Bu ya. Nah, sekarang peran dari Badan Pangan sendiri apa Bu untuk program ini? Ini pertanyaan terakhir kayaknya. Silakan Jadi, Ibu. Program ini memang sangat baik dan akan mulai dilaksanakan pada kabinet berikutnya ya. Dan badan institusi yang akan melaksanakan juga sudah dibentuk oleh pemerintah, itu Badan Gizi Nasional. Jadi sebenarnya nanti Badan Gizi Nasional tentu tidak akan bekerja sendiri, pasti akan bermitra dengan kementerian lembaga terkait termasuk Badan Pangan Nasional. Nah, sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pangan Nasional saat ini kan pertama bagaimana mendukung dari penyediaan pangannya. Kalau memproduksinya sih kementerian lain ya, tapi menjamin untuk bagaimana pangannya tersedia. Kemudian kita juga berperan juga mendukung nantinya setelah mereka badan ini mulai berjalan fungsinya, tentunya akan, karena kami juga punya penganekaragaman pangan dan keamanan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, tentu juga bagaimana kami mendorong agar pemanfaatan pangan-pangan lokal ini juga dijadikan sebagai sumber pangan untuk program ini ya. Jadi artinya nanti penyusunan menunya tentu di setiap daerah tidak akan sama, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah itu. Kolaborasi ya, Bu, ya? Kemudian juga dari aspek keamanan pangannya tentu kita juga akan bisa berkolaborasi bahwa pangan yang kita sediakan tentu pangan yang aman ya, baik dari sisi aman secara fisik, aman secara kimia, aman secara biologis gitu. Jadi pastinya akan ada kolaborasi. Tapi seperti apa bentuk realnya nanti tentu kita lihat aja nanti. Iya, kita tunggu saja nanti. Nggak sabar nih Bu. Tinggal menghitung hari. Baik Ibu Rina, terima kasih banyak untuk insight-nya, untuk pengetahuannya bagi kami semua dalam acara hari ini, dan juga tentunya untuk mendukung program pangan nasional ya Bu ya. Kemudian Ibu pesen dong Bu tips untuk kami semua, terutama untuk para Gen Z tadi, dari Ibu yang selaku mewakili Badan Pangan Nasional. Silakan Ibu. Ya, jadi cintailah apa yang kita punya ya. Kita punya potensi pangan yang luar biasa di Indonesia. Jadi pertama, kita kalau makan itu harus dengan konsep gizi seimbang. Jangan lupa isi piringku beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA. Itu harus lengkap gizinya, ada karbonya, ada protein, vitamin dan mineral. Yang pertama. Yang kedua, cintai potensi pangan yang ada. Makanlah apa yang ada di sekitarmu. Dan yang ketiga, banggalah dengan apa yang kita punya. Terima kasih Ibu. Baik Sobat PK, terima kasih sudah menyimak kami di sini, dan kita ketemu lagi dalam wawancara khusus lainnya. Saya dengan Joanita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam untuk warga kota, warta kota. Jangan lupa subscribe ya.